Lebih dari 800 penjahat diasingkan di sini. Jika ingin bertahan hidup, maka harus saling membunuh, dan hanya satu orang yang akan bertahan sampai akhir. Penjara penuh sesak karena sistem hukum mati telah dihapus. Lalu pemerintah menangani masalah ini dengan cara mengirim mereka ke pulau terpencil. Tidak ada peraturan khusus di sini. Persediaan makanan yang sangat sedikit dan ada 24 satelit di langit yang akan memantau mereka. Jika mereka melarikan diri, maka mereka hanya akan diberi makan 3 bulan sekali. Para penjaga akan memberikan kunci borgol kepada mereka dan pergi meninggalkan para tahanan begitu saja. Lalu mereka semua akan berlari dan memperebutkan kunci yang sesuai dengan nomor di tangan mereka agar dapat terbebas dari borgol itu. Beberapa orang yang telah berhasil bebas ini langsung lari menuju kotak senjata yang isinya palu dan kapak. Setelah itu mereka akan saling menyerang satu sama lain. Karena kepala geng yang lama sudah terbunuh, jadi pria gagah ini yang akan menjadi ketuanya sekarang. Salah satu tahanan yang bernama Jack ini tidak suka dengan cara bertahan hidup mereka. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari sini dengan membawa persediaan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu Jack menemukan sebuah gua dan dia memulai hidupnya sendiri di sini. Jack bernasib buruk karena makanan yang dia bawa sebagian telah dimakan oleh tikus. Lalu datanglah tawanan lain yang kabur sama seperti dirinya. Karena kasihan, jadi Jack membagikan sedikit stok makanan untuknya. Ada sebuah permainan untuk 100 tahanan ini. Ketika bel telah berbunyi, maka mereka harus rebutan untuk masuk ke dalam gubuk. Orang yang terlambat masuk akan dibunuh dan dijadikan santapan mereka malam itu juga. Mereka akan membawa jasad itu untuk dibakar. Musim dingin pun tiba. Jack dan temannya kelaparan dan kedinginan. Terpaksa mereka kembali ke base camp untuk mencuri makanan dan menghangatkan tubuh. Tapi mereka malah ketiduran di sana. Ketua geng berencana ingin membunuh mereka. Lalu si gendut ini malah menghalanginya. Hasilnya dia pun dikeroyok ramai-ramai. Jack akhirnya ikut dalam permainan itu. Dan akhirnya salah satu tahanan kembali menjadi korban. Jack yang tidak suka dengan permainan ini memutuskan untuk berdiskusi dengan tahanan lain untuk sama-sama memberhentikan permainan ini. Jack berkata pada ketua bahwa dia bisa memperbaiki perangkat komunikasi di laut. Dengan begitu, mereka akan dikirimkan makanan dari pusat dan tak perlu lagi saling membunuh seperti ini. Akhirnya ketua setuju dan mereka mengikuti Jack untuk pergi ke laut. Sesampainya di sana, ternyata perangkat itu sudah rusak dan tak bisa diperbaiki lagi. Ketua sangat marah dan ingin membunuh Jack. Tapi ternyata tahanan lainnya sudah berpihak pada Jack dari awal. Mereka membela Jack dan membunuh ketua yang lama. Akhirnya sekarang yang menjadi ketuanya adalah Jack. Semenjak dia berkuasa, dia menerapkan kebijakan baru. Tidak ada lagi sistem kanibalisme. Semua orang berbagi makanan di sini. Tiba-tiba ada pesawat jatuh yang tak jauh dari sana. Para tahanan bersorak-sorai karena sekarang mereka ada harapan untuk kabur dari pulau ini. Setelah pesawat itu selesai diperbaiki, mereka malah tidak punya bahan bakar pesawat. Jack memberanikan diri untuk pergi ke pusat markas untuk meminta bahan bakar pada pemerintah dengan menggunakan triknya. 200 tahanan dikirimkan lagi ke pulau ini. Stok makanan saja sudah tidak cukup, sekarang malah tambah banyak orang lagi. Akhirnya kedua kelompok ini saling serang satu sama lain. Kemudian pemerintah memerintahkan tentara untuk menembak semua yang ada di sana. Para tahanan yang tidak bersenjata jatuh satu persatu. Ternyata pemerintah memang tidak ingin membiarkan para tahanan ini hidup. Yang berhasil selamat hanya Jack dan ketiga kawannya. Setelah tentara itu pergi, mereka bergegas keluar mendorong pesawat itu dan pergi dari sini. Salah satu temannya tidak ikut dengan mereka, karena dia sudah merasa jenuh dengan hidup ini. Akhirnya dia memanjat tebing dan lompat bunuh diri. Di sisi lain, pemerintah mengirimkan kapal militer untuk menembak pesawat mereka. Dua temannya tertembak dan meninggal, dan hanya Jack yang berhasil lolos dari malapetaka. Pesawat ini membawa satu-satunya orang yang masih hidup. Dunia memang begitu keras, ada banyak ragam sifat manusia. Ada yang ingin menjadi penguasa, ada yang meninggalkan komunitasnya karena dia membenci melihat air mata penderitaan manusia. Dan ada juga beberapa orang menjadi korban di mana yang lemah akan dianiaya oleh yang kuat. Itulah yang namanya hidup.